Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pengabdian kepada Masyarakat mata kuliah Karakter Building, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah kami laksanakan pada hari Minggu 23 November 2025 pukul 2 siang sampai selesai. Pada kegiatan kali ini kami mengangkat tema yaitu Seminar Literasi Digital dan E-Commerce untuk pelaku UMKM yang kami adakan di Jalan Kayu Besar, Gang Damai 1, nomor 57, RT 4, RW 8, Tegalalur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Afifah Bilqis Aryani. Perkenalkan, nama saya Bayu Mega Widiantoro, NIM 64245106. Halo, perkenalkan nama saya Restu Putri Mala dengan NIM 64245157. Perkenalkan nama saya Adelia Sapitris. Perkenalkan nama saya Sesaria Filiani dengan NIM 64245143. Saya Ridho Ramadan dengan NIM 64245127. Saya Friska Muti Dwi Aftia dengan NIM 64245150. Saya Yolpi Hamiatul Amanah dengan NIM 64245160. Perkenalkan nama saya Eldina Lestari Tagalung dengan NIM 64245139. Saya akan menjelaskan kegiatan PKM yang telah kami lakukan. Kami melakukan kegiatan PKM untuk memenuhi tugas yaitu karakter building. UMKM memiliki peran sangat besar dalam perekonomian di Indonesia. Namun di era digital saat ini, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam pemanfaatan teknologi, baik untuk promosi, pemasaran, maupun pengelolaan usaha. Yang kedua, belum memanfaatkan e-commerce untuk pemasaran. Sebagian besar UMKM belum memiliki toko online di platform seperti Shopee, Tokopedia, kemudian Grab Merchant, atau Instagram Shop. Mereka masih mengandalkan penjualan offline dan promosi dari mulut ke mulut. Yang ketiga, membantu UMKM membuat konten pemasaran yang lebih menarik. Yang keempat, memberikan edukasi keamanan digital untuk transaksi yang lebih aman. Yang kelima, serta mendorong UMKM agar mampu bersaing di era digital. Di sini saya akan menerangkan tujuan umum dan khusus kegiatan PKM serta menjelaskan manfaat yang ingin dicapai sebelum kegiatan dimulai. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, kami mengangkat tema literasi digital dan e-commerce bagi pelaku UMKM. Tujuan umum dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam bidang literasi digital dan penggunaan platform e-commerce, agar usaha mereka bisa berkembang, lebih dikenal luas, dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain tujuan umum tersebut, kegiatan ini juga memiliki beberapa tujuan khusus. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang konsep dasar literasi digital, termasuk di dalamnya keamanan data, etika dalam menggunakan media digital, serta cara menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengenalkan berbagai platform e-commerce yang dapat digunakan sebagai media promosi dan penjualan produk secara online. Yang ketiga, melatih peserta dalam menyusun strategi pemasaran digital yang sesuai dengan jenis dan karakteristik usaha masing-masing, sehingga strategi yang dibuat bisa lebih tepat sasaran dan efektif. Untuk proses penentuan lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan diskusi internal tim untuk menganalisis kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan lokasi dengan tema pelatihan literasi digital dan e-commerce bagi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, tim melakukan observasi awal serta koordinasi dengan pihak lingkungan setempat. RW 08 kemudian ditetapkan sebagai lokasi kegiatan karena memiliki potensi UMKM yang cukup tinggi khususnya di bidang usaha makanan dan produk rumah. Dalam tahapan perizinan, tim berkoordinasi langsung dengan Ketua RW 08 dan seluruh proses perizinan berjalan dengan lancar serta mendapat dukungan dari pihak lingkungan dan warga. Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di RW 08 masih menjalankan usahanya secara konvensional, sehingga lokasi ini dinilai strategis dan relevan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan rencana kegiatan PKM kami di RW 8, menyampaikan apa saja yang kami persiapkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pertama-tama pada tahap perencanaan kami, tim kami terlebih dahulu melakukan observasi dan komunikasi dengan pengurus RW 8 untuk mengetahui kondisi UMKM yang berada di wilayah tersebut.
Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital, terutama dalam pemasaran online dan pengelolaan bisnis berbasis digital. Berdasarkan temuan tersebut, kami merancang kegiatan pelatihan literasi digital e-commerce yang berfokus pada pengenalan dasar literasi digital seperti penggunaan perangkat digital dan media sosial, pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan jangkauan pemasaran, pelatihan pembuatan konten sederhana untuk promosi produk, dan WhatsApp bisnis sebagai media komunikasi, dan terakhir simulasi pembuatan akun marketplace. Pada tahap awal, kami dan anggota kami melaksanakan aktivitas seperti koordinasi dengan pelaku UMKM, mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM terkait pemasaran digital, penggunaan e-commerce, dan keamanan digital, menentukan lokasi, waktu, dan sarana pendukung kegiatan. Yang kedua yaitu ada penyusunan materi pelatihan seperti modul literasi digital dasar, materi pembuatan konten, fotografi produk, dan copywriting, langkah-langkah membuat akun, dan mengelola toko di platform e-commerce. Yang ketiga yaitu ada menyiapkan peralatan seperti laptop, proyektor, koneksi internet, dan lainnya. Kemudian ada sosialisasi awal PKM. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan tujuan dan manfaat program kepada peserta UMKM, seperti penjelasan perkembangan era digital, pentingnya UMKM hadir di platform digital, gambaran umum materi yang akan dipelajari. Yang ketiga ada pelaksanaan pelatihan inti. Tujuan ini bertujuan untuk agar peserta berkembang secara bertahap. Di sini tim kami memberikan materi yang diberikan seperti pengertian literasi digital, penggunaan perangkat digital atau HP atau laptop untuk bisnis. Kemudian ada cara mengelola media sosial untuk branding, keamanan digital seperti password, verifikasi 2 langkah, penipuan online. Yang kedua yaitu pengenalan dan praktik e-commerce. Peserta diperkenalkan dan langsung mempraktikkan, yaitu seperti membuat akun di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan online shop lainnya. Pengaturan toko, yaitu seperti nama, deskripsi, logo, dan jam layanan. Yaitu ada menambah etalase dan kategori produk. Sesi ketiga yaitu pembuatan konten produk. Fokus sesi ini adalah pemasaran digital melalui konten, teknik fotografi produk dengan HP, penulisan deskripsi produk yang menarik atau copywriting, desain promosi menggunakan Canva atau aplikasi sejenis. Selanjutnya ada manajemen pesanan dan layanan pelanggan, seperti mengatur stok dan harga, menangani pesanan dan pengemasan, dan resi pengiriman, etika pelayanan pelanggan secara online, yaitu ada menggunakan fitur iklan atau boosting jika tersedia. Yang keempat ada pendampingan individu. Setelah pelatihan tim, kami dan anggota melakukan pendampingan membuka toko online bagi UMKM yang belum memiliki. Kita dari kampus BSI, saya mewakili teman-teman dari kelompok karakter building yang menanyakan bagaimana testimoni kalian setelah menggunakan Grab Merchant. Boleh dijelaskan? Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Pada saat saya mengikuti seminar ini sangat informatif, dan saya juga kebetulan sudah mempunyai bisnis usaha juga dan sudah mempunyai Grab Merchant juga. Ikuti sangat informatif dan sangat berguna juga untuk bisnis saya. Ya, informasi yang disampaikan oleh kakak BSI juga bisa kami pahami dengan baik, bisa mudah dipahami dan bisa kita ambil ilmunya untuk mendaftarkan bisnis kita di e-commerce. Ini salah satu contohnya. Saya sudah ikut mendaftarkan bisnis saya memakai QRIS, dan setelah pemakaian bisnis saya memakai QRIS itu sangat jauh lebih baik, karena zaman sekarang pasti banyak orang-orang yang cashless, dan itu sangat menguntungkan karena jadi orang-orang langsung scan QRIS dan tidak memerlukan untuk mencarikan dana lagi, dan semakin juga banyak minat pembelinya karena dengan adanya pembayaran yang praktis dan efisien ini. Cukup sekian dari kami. Di sini saya ingin memaparkan manfaat dan dampak yang akan dirasakan oleh UMKM. Yang pertama yaitu manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat atau UMKM, yaitu peningkatan kemampuan digital pelaku UMKM menjadi lebih paham menggunakan perangkat dan platform digital seperti media sosial, marketplace, aplikasi pembayaran digital, serta alat promosi online.
Selanjutnya yaitu dampak jangka pendek yang akan dirasakan oleh UMKM. Yang pertama yaitu UMKM mampu membuat akun dan mengelola toko di platform e-commerce. Yang kedua yaitu meningkatnya kemampuan promosi online, misalnya membuat konten sederhana untuk Instagram, TikTok, ataupun marketplace. Yang ketiga yaitu kesadaran pentingnya literasi digital meningkat, terutama terkait keamanan transaksi dan cara menghindari penipuan online. Yang keempat yaitu terbentuknya motivasi baru bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Saya selaku penanggung jawab editing video presentasi pengabdian kepada masyarakat akan menjelaskan sedikit tentang penyusunan video atau proses pengeditan video. Dalam penyusunan video presentasi ini, seluruh materi yang telah terkumpul melalui berbagai kegiatan yang telah dirangkum dan diolah menjadi satu tayangan yang utuh. Proses dimulai dengan menggabungkan seluruh rekaman presentasi, menata alur penjelasan, serta menyesuaikan bagian-bagian yang perlu dipersingkat atau diperjelas. Selanjutnya, berbagai foto dan video kegiatan dimasukkan sebagai pendukung visual, guna memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang aktivitas yang telah dilaksanakan. Setiap gambar dan potongan video dipilih secara cermat agar mampu mempresentasikan momen-momen penting. Untuk memperjelas informasi, ditambahkan pula teks berupa judul sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh penonton. Dalam proses ini, penyelarasan video dan visual menjadi bagian yang sangat penting. Suara narasi dan rekaman pembicara diatur agar terdengar jelas dan jernih. Musik latar dipilih dengan teliti agar mendukung suasana tanpa mengganggu penjelasan. Melalui rangkaian proses editing ini, seluruh materi disusun menjadi sebuah presentasi yang informatif, rapi, dan mudah dipahami. Harapannya, video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi dokumentasi yang bermanfaat bagi semua pihak. Saya akan membacakan kesimpulan dari PKM yang telah kelompok kami jalankan. Kesimpulan dari program pelatihan literasi digital dan e-commerce untuk UMKM adalah bahwa program ini telah berhasil meningkatkan UMKM dalam menggunakan teknologi digital dan e-commerce. UMKM yang mengikuti program ini telah dapat membuat toko online, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk mereka. Program pelatihan ini juga telah membantu UMKM dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kualitas produk mereka. UMKM yang mengikuti program ini telah dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital dan e-commerce, serta meningkatkan penjualan dan kesadaran masyarakat tentang produk mereka. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa program pelatihan literasi digital dan e-commerce untuk UMKM ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut. Kami juga merekomendasikan bahwa pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan dan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam menggunakan e-commerce. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kualitas produk mereka. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam program pelatihan ini. Dan UMKM yang telah mengikuti program ini, kami berharap bahwa program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi UMKM dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.